Point of view Alika. Saya bisa ketemu, chat dari Airin. Dahiku terangkat. Tumben sahabatku ini mengirim pesan terlebih dahulu. Bisa ketemu di mana? Balasku kepadanya. Kalau bisa kita ketemu di tempat kita biasa bertemu. Chat Airin kembali masuk ke HP-ku. Oke, sebentar sore. Jam 4 aku tunggu. Balasku lagi. Menunggu beberapa saat ternyata Airin tak lagi membalas. Kulirik jam dinding 1 jam lagi. Segera ku selesaikan pekerjaan rumah sebelum bersiap-siap bertemu sahabatku itu. Tepat jam 4 sore, kupacu motor buntut punya ayah. Membelah jalan yang kulalui hanya 15 menit, aku telah sampai di sebuah rumah makan yang nampak sepi. Motor kuparkir di samping rumah makan, lalu melangkah masuk setelah sebelumnya merapikan pakaianku. Baru melangkah masuk, sudah kulihat Airin duduk di sebuah kursi. Aku melihat sekeliling, tak ada suami ataupun adik ipar Airin. Terus bagaimana dia bisa sampai di sini? Sudah lama, tanyaku setelah sampai di meja tempat Airin duduk. Gadis itu tersenyum lalu menggeleng. Baru saja, dan jangan tanya aku kesini sama siapa. Jawabnya, ih hebat ya kamu, sejak kapan kamu punya bakat jadi cenayang? Tanyaku sambil tertawa. Dia pun tersenyum memperlihatkan deretan giginya yang putih. Mau pesan apa? Tanya Airin padaku. Aku masih membolak-balikkan buku menu ketika mataku menangkap sosok yang sangat aku kenal. Mulutku menganga ketika tahu orang itu sedang bersama wanita yang selama ini sangat aku benci. Kak, kamu kenapa? Tanya Airin. Dia menggoyangkan bahuku. Aku memandangnya bingung. Belum juga aku menjawab, dia telah berpaling menatap sosok yang dari tadi aku perhatikan. Lama dia menatap sosok itu sampai hilang dari pandangan kami. Rin, itu suami kamu kan? Tanyaku. Airin menatapku balik. Rin, itu suami kamu kan? Tanyaku. Airin menatapku balik kemudian mengangguk. Bening kristal terlihat mengembun di peluk matanya. Aku tahu rasanya. Kak, bantu aku. Kita ikuti mereka, jangan sampai itu hanya teman kerjanya. Airin masih bersangka baik pada apa yang baru saja dia lihat. Bagaimana caranya? Tidak mungkin aku bonceng kamu dengan kursi roda itu. Aku mengatakan sebenarnya. Aduh, ribet banget. Ayo, dia menarik tanganku. Sampai di dekat motor, dia berusaha berdiri, namun gagal. Aku membantunya menaiki motor dengan susah payah. Setelah penuh perjuangan, akhirnya kami melaju ke arah kantor suami Airin. Sepanjang jalan tak kami temui tanda-tanda mobil mereka. Kalau dari selisih waktu mereka pergi sampai kami mengejar, kecil kemungkinan kami bertemu. Nasib baik, di depan ada demo sehingga macet. Motorku beberapa kali kupaksa menyalip mobil yang tak bergerak. Mobil mereka, Toyota Rush milik suami Airin, terlihat di depan. Baru saja kami sampai di belakang, mobil jalanan sudah kembali normal. Airin beberapa kali meremas pinggangku, mungkin menahan amarah. Melihat suaminya, terlihat mobil memasuki sebuah hotel bintang 5. Airin menepuk lembut pundakku lalu berteriak, putar balik aja kak. Segera aku putar balik. Tak ingin Airin bertambah sedih, aku mengantarnya sampai ke rumah, membantunya turun lalu menghiburnya. Kak, kamu tak usah menghiburku, aku bukan anak kecil lagi. Yang aku lihat sudah jelas, belum lagi aku mengeluarkan kata-kata pamungkas. Airin lebih dulu mencegahku. Mau tak mau ku biarkan saja dia menangis. Dalam hati aku mertuki lelaki yang berjuluk suami tersebut. Itulah salah satu hal yang membuatku sampai sekarang belum berani untuk menikah. Sudah lebih dari 5 orang lelaki yang aku tolak. Hari itu, aku hanya menemani Airin seharian dalam kamar. Sesekali membuat lelucon yang membuatnya tertawa. Sampai kembali dia menghubungiku. Setelah beberapa bulan kami tak berkomunikasi. Dari suaranya dia terdengar kacau. Kuputuskan ke rumahnya saat itu juga. Ternyata benar adanya. Dia menemukan beberapa foto mesra suaminya di dalam HP.
Belum lagi bekas lipstik yang hampir tiap hari menempel di punggung lelaki biadab itu. Terlihat badannya yang semakin kurus, mukanya yang tambah pucat, sangat jauh berubah dari terakhir kami bertemu. Sudahlah, tinggalkan saja lelaki seperti itu. Kamu gak akan menyesal, sungutku. Hehehe, sabar, aku juga akan ninggalin dia, jawabnya, matanya menerawang seolah memikirkan sesuatu. Terus, apa yang bisa aku bantu? Tumben manggil aku datang, tanyaku. Sini, duduk dekat aku, katanya sambil menepuk-nepuk ranjang tempatnya duduk. Setengah malas aku mendekat, duduk di sampingnya, dia memegang tanganku lembut. Kak, aku mau kamu jadi maduku. Ucapannya membuat mulutku menganga, mata membelalak. Kak, aku serius, seru Airin setelah beberapa lama tak ada jawaban dariku. Ih, parah kamu. Masa tukang selingkuh kamu sodorin ke aku? Mana mau aku? Ucapku tak berselera. Mas Danu baik, cuma karena keadaanku yang membuatnya seperti itu. Bela Erin. Ih, ogah, kamu kasih kembali tukang loak juga, pasti gak ada yang mau beli. Lanjutin semakin sewot. Please, aku cuma mau kamu yang jadi maduku, ucap Airin. Dia memeluk pundakku. Moh, jangankan menikah dengannya. Melihat wajahnya saja aku sudah mau muntah. Heran aku sama kamu yang masih bertahan. Omelku tanpa mengirkan permintaannya. Baiklah, kamu pikirkan dulu. Jangan beri keputusan sekarang. Kalau kamu sudah berubah pikiran, ku harap kamu mau ke sini. Rumah ini butuh kamu. Putus Airin akhirnya. Hari itu kembali aku pulang dengan perasaan yang bimbang. Aku tahu maksud Airin baik. Kesempatan dia untuk berjalan sangat sedikit. Wajar jika dia mengharapkan madunya yang dia kenal. Jam berganti, hari berlalu. Bulan bergulir, tak terasa sudah beberapa bulan aku tak mendengar kabar sahabatku itu. Sampai-sampai aku memimpikannya. Hari ini sebelum ke tempat kerja, langkahku terhenti. Kalau membaca chat grup yang memberitahukan berita duka, Airin telah berpulang. Seketika tanganku gemetaran, lututku lemas. Kupastikan wajahku memucat. Aku berpegang di dinding rumah, menjaga agar tubuhku tak jatuh ke lantai. Setelah agak mendingan, kuputuskan segera ke rumahnya. Sesampainya di sana, ternyata jenazahnya telah dibawa ke rumah orang tuanya. Membuatku memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Airin. Di rumah duka, kulihat menantu dan adik ipar Airin, tapi tak kutemui lelaki brengsek itu. Dasar suami tak punya hati. Istri meninggal, dia tak ada. Untung saja aku tak menerima tawaran Airin untuk menjadi madunya. Semoga dia dapat karmanya, sungutku. Prosesi tahlilan berjalan lancar. Aku sampai berbicara dengan adik ipar Airin yang sudah sering aku temui. Dia meminta nomor teleponku. Kami berbincang sejenak. Lalu aku pamit karena hari sudah malam. Kah, dipanggil sama bos di ruangannya, ucap teman seruanganku. Ada apa ya? Tanyaku. Temanku hanya mengangkat bahu, tanda tak tahu. Aku menutup laptop lalu berlalu ke ruang bos. Permisi pak, ucapku setelah mengetuk pintu dan dipersilahkan masuk. Duduk, ucap Pak Imam tak bersahabat. Aku duduk di depan meja kerja Pak Imam. Lelaki yang duduk di depanku sedang sibuk mencari sesuatu di lacinya. Kemudian melemparkan kepadaku. Jelaskan ini apa, katanya dengan ketus. Aku mengambil map berwarna biru, membuka dan membaca isinya. Alisku bertautan membaca laporan keuangan yang beberapa bulan lalu kubuat, tapi ada yang aneh. Hampir semua jumlahnya tak ada yang sama dengan pengeluaran dan pemasukan. Berkali-kali kuulangi, Pak Imam menatapku dengan wajah menahan amarah. Aku menepuk jidat, seingatku laporan ini yang membuat waktu itu aku sedang sakit dan dia menawarkan untuk membuat laporan bulanan. Pak, ini bukan pekerjaan saya, ucapku kepada Pak Iman. Kalau bukan kamu lalu siapa? Kamu tahu kan, kalau kamu digaji tugasnya untuk membuat laporan keuangan. Terus kamu bilang bukan pekerjaanmu? Tanya Pak Imam. Matanya membelalak menatap ke arahku. Aku terdiam merutuki kata-kata yang baru saja aku lontarkan.
Bukan begitu, Pak, ucapku terbata. Sudahlah, saya tidak mau terima alasan. Mau kamu yang buat atau bukan, harus kamu yang bertanggung jawab. Kamu harus mengganti semua selisih dari laporan ini. Dan kamu saya pecat tanpa pesangon. Pak Imam memutuskan sepihak. Gak bisa begitu dong, Pak, protesku. Kalau kamu tidak bersedia, maka saya akan menempuh jalur hukum, ucapnya. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Di sini posisiku lemah. Aku sama sekali tak punya bukti. Kembali lagi aku merutuki diri. Kenapa saat itu aku tak memeriksa laporan yang dibuat oleh Raka? Baik, Pak, tapi beri saya waktu. Tak mungkin saya mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu sebentar. Kusanggupi juga permintaan Pak Imam. Hanya seminggu, jika tidak bersiaplah tidur di dalam penjara, ucap Pak Imam. Aku mengangguk lalu mengambil surat pemecatan dan keluar dari ruangan itu. Kupercepat langkah. Aku mencari seseorang yang menjadi biang masalah semua ini. Kulihat lelaki kurus yang kucari sedang berbicara dengan seorang staf accounting yang baru. Brengsek ya kamu, seruku sambil menarik kerah bajunya. Apa ini? Sabar, jangan mengamuk. Aku sama Ana tak ada apa-apa, ucapnya pede sekali. Teman-teman yang lain menatap dengan tatapan penuh tanda tanya. Licik kamu, aku menyesal mengenal kamu, ucapku dengan rahan mengeras. Hehehe, santai, ini semua aku lakukan karena kamu tak menerimaku, jawab Raka santai. Boh, ku hantam ulu hatinya dengan kepala tanganku yang kecil. Raka terbatuk sambil membungkuk, merasakan sakit di bagian perut. Aku tersenyum melihat dia sedikit susah mengatur napas. Coba kamu tertawa lagi.